Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Inspirasi Coding. Sebelumnya kita telah membahas apa itu variabel, apa itu tipe data, dan jenis-jenis operator. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai struktur kontrol pemrograman PHP. Jadi, struktur kontrol pemrograman PHP berkaitan dengan bagaimana sebuah kode program berjalan. Nah, materi kali ini kita akan mempelajari struktur kontrol seperti if, else if, dan switch. Setelah itu kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai perulangan for, while, while, dan for each. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai struktur logika if. Struktur logika if digunakan untuk mengatur kapan sebuah kode program akan dijalankan. Jadi sebagai contoh, kita bisa menampilkan seluruh tabel mahasiswa atau siswa hanya untuk user yang bernama admin. Atau pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana apa bedanya struktur dari HTML dan menggunakan struktur dari PHP, di mana apabila kita ingin menampilkan struktur dengan menampilkan seluruh tabel, maka kita akan membuat seluruh kolomnya. Sementara kalau kita menggunakan PHP, kita akan menggunakan perulangan saja. Nah, di dalam contoh kali ini, jika user bukan admin, maka tabel tidak akan ditampilkan. Jadi bisa dilihat di contoh ini. Ini adalah tampilan sintaknya. Jadi jika kondisi user itu admin, maka statementnya itu tampilkan tabel mahasiswa. Jadi penulisan struktur if setidaknya membutuhkan dua bagian, yakni kondisi atau disebut juga sebagai expression, dan yang kedua adalah statement. Untuk sintaknya bisa kita lihat di sini. Kemudian ada yang namanya multiple if. Kita juga bisa menulis beberapa kondisi if untuk membuat perjamuan kode program seperti contoh di bawah ini. Jadi jika kondisi 1, maka statement 1, statement 2 akan dijalankan. Jika kondisi 2, maka statement 3 dan statement 4 akan dijalankan. Jadi yang perlu kita ketahui adalah statement boleh lebih daripada 1. Nah, untuk kasus yang lebih spesifik, kita juga bisa membuat struktur if di dalam if. Jadi ini dikenal sebagai nested if atau if bersarang. Untuk sintaknya bisa dilihat di contoh berikut. Jika kondisi 1, maka statement 1 akan dijalankan. Jika kondisi 2, maka statement 1 juga akan dijalankan. Jadi kalau kita lihat dari struktur contoh sintak ini, bahwa kondisi kedua itu berada di dalam kondisi 1. Jadi kalau kita lihat tutup kurung awalnya itu ya, berada di sini. Jadi kondisi kedua berada di dalam kondisi 1. Kemudian ada alternatif lain ya dalam penulisan struktur if. Jadi selain menggunakan kurung awal, PHP juga menyediakan cara penulisan alternatif untuk mengawali blok kondisi if, yakni dengan tanda titik 2. Namun harus diakhiri dengan end if. Jadi berikut format dasarnya. Jadi contohnya seperti ini. Jika kondisi 1 yang sebelumnya kita menggunakan kurung awal, sekarang kita menggunakan tanda titik 2. Kemudian kita akan menjalankan statement 1, dan statement 2, dan diakhiri dengan end if. Jadi terlihat jelas bahwa perbedaan cara penulisan ini ada di tanda titik 2 setelah kondisi dan keyword end if diakhiri setelah
statement. Jadi, cara penulisan seperti ini cocok jika blok kondisi if cukup rumit dan di dalamnya juga terdapat struktur program lain, ya. Jadi seperti perulangan. Jadi salah satu kode program aplikasi WordPress yang perlu bisa kalian ketahui juga menggunakan cara penulisan seperti ini. Selanjutnya adalah struktur logika else dan else if. Jadi, pada dasarnya struktur logika else dan else if hanya perpanjangan dari struktur if. Bagian else dijalankan ketika kondisi if tidak sesuai atau bernilai false. Jadi, berikut contoh dari programnya. Bisa kita lihat bahwa user sama dengan guest dengan kondisi jika user sama dengan admin, maka statement 1 akan dijalankan. Jika tidak atau bernilai false, maka statement kedua akan dijalankan. Jadi ini bisa kalian bayangkan apa yang akan muncul nanti. Untuk lebih lengkapnya nanti kita akan lanjut di pengkodingan. Selanjutnya yaitu multiple else dan else if. Untuk kode program yang semakin kompleks atau cukup kompleks, kita biasanya akan mengkombinasikan beberapa struktur else if seperti contoh berikut. User sama dengan guest, jika kondisi user sama dengan admin, maka statement 1 akan dijalankan. Jika kondisi yang kedua user sama dengan user, maka statement kedua akan dijalankan. Jika kondisi user sama dengan guest, maka statement ketiga akan dijalankan. Dan jika semuanya salah, maka statement terakhir yang akan dijalankan. Jadi di sini kalian bisa membayangkan apa hasil dari kondisi seperti ini. Di sini juga ada alternatif penulisan struktur if-else. Jadi sama seperti struktur if, kita juga bisa menggunakan alternatif penulisan selain dengan tanda kurung kurawan, yaitu dengan menggunakan titik 2 di akhir kondisi, kemudian diakhiri dengan and if. Jadi, khusus untuk cara penulisan ini, kita tidak bisa memisahkan penulisan else if yang sebelumnya, yaitu menggunakan tanda spasi. Tetapi kita harus menulisnya, yaitu dengan menyatukannya menjadi else if tanpa spasi. Untuk statementnya bisa kita lihat di contoh ini. Nah, selanjutnya nanti ada beberapa latihan dari if, else, dan else if. Nah, untuk latihan pertama yaitu kita akan berprogram genap atau ganjil. Jadi, programnya buatlah kode program yang bisa membedakan angka genap dengan angka ganjil. Misalkan variabel A berisi 50 akan tampil 50 adalah angka genap. Jika variabel berisi 7, maka akan tampil 7 adalah angka ganjil. Jadi tips dalam membuat program genap ganjil ini yaitu menggunakan operator modulus untuk membedakan bilangan genap dan ganjil. Untuk latihan yang kedua, yaitu kita membuat program lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Yaitu dengan soal buatlah sebuah kode program yang terdiri dari dua variabel. Misalnya di sini adalah variabel A dan variabel B.
Kedua variabel ini berisi angka integer atau float. Jadi bebas kita mau berisikan angka integer atau float. Jadi tampilan yang diinginkan atau tampilan akhir adalah salah satu kondisi berikut. Variabel A lebih kecil dari variabel B, variabel A lebih besar dari variabel B, variabel A sama dengan variabel B. Jadi, sebagai contoh, jika saya memberikan nilai variabel A 6 dan variabel B 10, maka tampilan akhirnya adalah 6 lebih kecil dari 10. Jika variabel A sama dengan 5 dan variabel B sama dengan 5, maka tampilan akhirnya adalah 5 sama dengan 5. Nah, untuk latihan ketiga, kita akan membuat program username dan password. Untuk soalnya, buatlah kode program yang akan memeriksa apakah username berisi string admin dan password berisi string QWERTY. Jadi ini contohnya seperti itu. Jika benar, maka tampilkan pesan username dan password sesuai. Hak akses akan diberikan. Jika kondisinya salah, maka tampilan pesannya adalah username atau password tidak sesuai. Jadi, tips dalam pembuatan program ini adalah username dan password harus sesuai. Jika salah satu tidak cocok, maka tampilkan pesan username atau password tidak sesuai. Untuk latihan 4-nya, yaitu membuat username dan password lanjutan. Hampir sama dengan kondisi latihan 3, tapi saya ingin agar terdapat 4 kondisi, di mana username sesuai, password sesuai, dengan statement username dan password sesuai, hak akses diberikan. Yang kedua, username sesuai, password tidak sesuai, di mana statementnya username sesuai, password tidak sesuai. Yang ketiga, username tidak sesuai, password sesuai. Dengan statement username tidak sesuai, password tidak sesuai. Dan yang terakhir adalah username tidak sesuai, password tidak sesuai. Dengan statement nama dan password tidak sesuai. Kemudian untuk latihan terakhir atau latihan 5, yaitu kita membuat program nama-nama hari. Jadi kita akan membuat kode program yang menampilkan string nama hari, hari Senin, hari Selasa, sampai dengan hari Minggu. Dengan berdasarkan variabel hari yang bisa diisi dengan angka integer antara 1 sampai dengan 7. Jadi sebagai contoh, jika hari sama dengan 1, maka akan tampil pesan yaitu hari Senin. Jika variabel hari sama dengan 5, maka akan ditampilkan hari Jumat. Jika angka di luar 1 sampai 7, maka akan ditampilkan nama hari cuma ada 7. Jadi di dalam latihan if, else, dan else if itu ada 5 latihan. Nanti kita akan mengerjakannya secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu kita akan membahas struktur logika switch. Jadi struktur logika switch adalah sebuah struktur percabangan yang akan memeriksa satu variabel, lalu menjalankan perintah sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi struktur switch ini hampir sama atau mirip dengan struktur if yang ditulis secara berulang. Kemudian apa sih perbedaan antara if dan switch? Seperti yang kita ketahui, if dan switch sama-sama melakukan sifatnya berulang. Walaupun memiliki tujuan yang hampir sama, struktur if dan switch memiliki perbedaan yang mendasar. Di mana di dalam struktur switch, kondisi logika hanya diperiksa satu kali saja, yaitu di awal perintah switch. Sedangkan di dalam struktur if, kondisi logika akan selalu diperiksa pada setiap perintah if.
Untuk struktur percabangan yang banyak, switch lebih cepat dieksekusi daripada if. Namun di sisi lain, switch memiliki keterbatasan karena hanya bisa digunakan untuk tipe data yang sederhana seperti memeriksa nilai dari sebuah variabel. Sementara struktur switch juga tidak bisa menangani kondisi yang lebih rumit seperti adanya logika AND atau adanya operasi perbandingan. Jadi dengan keterbatasan ini, kita akan lebih sering menggunakan if daripada switch karena kondisi switch yang memiliki keterbatasan tersebut. Sebelum kita mengakhiri materi hari ini, ada satu materi terakhir, yaitu mengenai operator kondisional. Jadi, materi tentang operator yang sebelumnya sudah kita pelajari dalam materi sebelumnya, ada lagi satu operator yang belum kita bahas, yakni ada namanya operator kondisional. Di mana operator kondisional ini merupakan satu-satunya operator ternary dalam PHP. Atau operator yang membutuhkan 3 buah operan. Jadi fungsi dari operator kondisional ini mirip dengan kondisi if-else, tapi lebih singkat. Oleh karena itu, operator kondisional ini juga sering disebut sebagai PHP shorthand if-else. Demikian untuk materi hari ini. Nah, sekarang kita akan lanjut coding. Yuk kita lanjut coding. Nah, sekarang kita akan lanjut coding. Nah, untuk yang pertama, atau coding yang pertama, yaitu kita buat dengan nama if admin false. Jadi dari program ini kita bisa menebak bahwa hasilnya tidak ada tampilan sama sekali. Ini karena kondisi user sama dengan admin itu menghasilkan nilai false. Karena di sini user sama dengan guest, maka statement echo selamat datang admin tidak akan dijalankan dan hasilnya adalah kosong atau tidak ada tampilan sama sekali. Jadi kalau kita buktikan di sini, maka dia tidak ada tampilan sama sekali. Karena kondisinya menghasilkan nilai false. Untuk yang kedua, kita buat dengan nama if admin true. Nah, jadi untuk menghasilkan statement selamat datang admin, maka kondisi harus sesuai dengan user. Jadi di sini misalkan user sama dengan admin, maka kondisinya juga user harus sama dengan admin. Maka statement akan dijalankan, yaitu selamat datang admin. Jadi kalau kita jalankan, maka akan muncul selamat datang admin. Selanjutnya yaitu if admin tipe juggling. Karena di dalam PHP ada efek yang namanya tipe juggling, jadi kita bisa menuliskan kondisinya seperti ini. Jika 9, maka echo selamat datang admin. Kira-kira kalian bisa menebak apa hasilnya?
Ya, jadi perintah echo akan tetap dijalankan. Karena integer 9 secara otomatis dikonversi PHP menjadi boolean atau bernilai true. Jadi kalau kita jalankan, maka dia tetap akan jalan. Selamat datang admin. Selanjutnya yaitu kita beri nama if admin one line. Maksudnya apa? Jadi khusus untuk statement yang hanya terdiri dari satu baris, tanda kurung kurawal boleh tidak ditulis. Jadi contohnya seperti ini. Jadi tanda kurung kurawal itu boleh tidak ditulis. Ya, dalam kondisi one line atau statementnya hanya terdiri dari satu baris. Jadi user sama dengan admin. Jika kondisinya user sama dengan admin, maka echo tetap akan dijalankan. Hasilnya sama seperti yang tadi. Yaitu selamat datang admin. Untuk selanjutnya yaitu kita beri nama else admin. Di mana yang penting kita ketahui tadi, struktur logika else dan else if hanya perpanjangan dari struktur if. Jadi bagian else dijalankan ketika kondisi if tidak sesuai atau false. Jadi ini contohnya. User sama dengan guest. Jika kondisi user sama dengan admin, maka echo selamat datang admin akan dijalankan. Jika bernilai false, maka echo maaf Anda bukan admin akan dijalankan. Jadi kalau kita jalankan perintahnya, maka akan tampil maaf Anda bukan admin karena kondisinya bernilai false. Selanjutnya, else multiple admin. Jadi untuk kode program yang cukup kompleks, kita bisa mengkombinasikan beberapa struktur if. Seperti contoh ini. Misalkan user sama dengan guest, jika kondisi user sama dengan admin, echo selamat datang admin akan dijalankan. Jika tidak, kondisi user sama dengan user, maka echo selamat datang user akan dijalankan. Jika kondisinya sama lagi, maka kondisi berikutnya akan dijalankan. Misalnya user sama dengan guest, maka echo selamat datang tamu. Jika ketiga kondisi ini bernilai atau tidak ada yang sesuai, maka kondisi terakhir yang akan dijalankan yaitu misalkan echo maaf saya tidak kenal Anda. Jadi kalau ini kita jalankan, maka akan terlihat bahwa kondisi user sama dengan guest akan dijalankan yaitu selamat datang tamu. Jadi kalau kita jalankan, adalah selamat datang tamu. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu di dalam if ini kita akan membuat beberapa latihan. Itu ada latihan 1 sampai dengan 5. Nah, sekarang kita akan membahas latihan-latihan tersebut.
Setelah kita membahas beberapa materi mengenai if, nah sekarang kita masuk ke latihan if else. Nah, untuk latihan pertama yang sebelumnya kita sudah mengetahuinya, yaitu mengenai latihan genap atau ganjil. Jadi buatlah kode program yang bisa membedakan angka genap dengan angka ganjil. Misalnya variabel 50, berarti 50 adalah angka genap. Kalau berisi 7, maka akan tampil 7 adalah bilangan ganjil. Nah, jadi untuk jawabannya adalah seperti ini. Jadi misalkan variabel A sama dengan 10. Jika variabel A habis dibagi 2, jadi ini tanda lurus, artinya habis dibagi 2 sama dengan 0, maka variabel A adalah angka genap. Jika tidak, maka variabel A adalah angka ganjil. Jadi kalau ini kita jalankan, maka 10 adalah angka genap. Jadi kalau ini misalnya kita ubah 15, ya, kita ketahui bahwa 15 tidak habis dibagi 2. Maka hasilnya adalah 15 adalah angka ganjil. Jadi konsep kerjanya seperti itu. Jadi apabila kondisinya true, maka statement pertama akan dijalankan. Jika false, maka kondisi terakhir akan dijalankan. Selanjutnya yaitu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Jadi untuk latihan kedua yaitu misalkan di sini adalah variabel A sama dengan 8, variabel B sama dengan 10. Jika kondisinya A lebih kecil daripada B, maka statement yang pertama akan dijalankan. Jika tidak, maka statement yang kedua yaitu dengan kondisi variabel A lebih besar dari B. Kemudian terakhir yaitu apabila variabel A sama dengan variabel B. Jadi kalau kita jalankan, maka 8 lebih kecil daripada 10. 8 lebih kecil daripada 10. Jadi kalau kita samakan misalnya 10, kita save, refresh, maka 10 sama dengan 10. Jadi untuk kode programnya. Yang ketiga yaitu user password. Jadi misalnya di sini variabel username sama dengan admin, variabel password sama dengan QWERTY. Jadi jika username sama dengan admin dan password sama dengan QWERTY, maka username dan password sesuai hak akses akan diberikan. Jika tidak, maka username atau password tidak sesuai. Jadi kalau kita lihat dari sini, maka username dan password adalah sesuai, hak akses akan diberikan. Jadi kalau kita jalankan, username dan password sesuai hak akses diberikan. Tetapi kalau kita ubah misalnya QWERTY, kita save, kemudian kita jalankan, maka username atau password tidak sesuai. Latihan selanjutnya
yaitu username dan password lanjutan. Di mana di sini hampir mirip dengan latihan 3, namun terdapat 4 kondisi yang berbeda. Jadi kalau kita lihat di sini, username admin, password QWERTY dengan nama yang sama seperti tadi. Namun di sini ada 4 kondisi. Kondisi yang pertama yaitu nama dan password sesuai hak akses diberikan. Kondisi yang kedua, nama sesuai, password tidak sesuai. Untuk yang ketiga, nama tidak sesuai, password sesuai. Dan yang terakhir, nama dan password tidak sesuai. Jadi kalau ini kita jalankan, maka hasilnya adalah nama dan password sesuai hak akses diberikan. Akan tetapi kalau ini kita ganti, misalnya QWERTY nama sesuai, password tidak sesuai. Maka ini bisa kita ganti. Jadi kita ganti. Kemudian kita jalankan. Nama tidak sesuai, password sesuai. Jadi mekanismenya seperti itu. Adapun cara kedua yang dilakukan yaitu menggunakan nested if atau biasa disebut dengan menggunakan if bersarang. Namun cara kedua ini mungkin sedikit lebih rumit daripada cara yang pertama tadi. Namun tetap menghasilkan hasil yang sama. Jadi seperti ini. If di dalam if. Yang terakhir yaitu latihan kelima, yaitu nama-nama hari. Ya, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Jadi misalnya kondisinya itu hari sampai dengan 9. Maka jika kondisi 1 hari Senin, 2 Selasa dan seterusnya sampai dengan kondisi 7 hari Minggu. Selain daripada ini, maka nama hari cuma ada 7. Jadi bisa kita bayangkan atau bisa kita lihat hasil dari latihan kelima ini bahwa yang akan tampil adalah nama hari cuma ada 7. Jadi kalau kita jalankan, nama hari cuma ada 7. Nah, untuk kondisi yang sederhana berulang seperti ini bisa dikatakan sederhana. Ada alternatif lain selain else if, yaitu kita menggunakan struktur switch yang akan kita bahas selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas struktur switch. Dari contoh ini, struktur switch yaitu terdapat beberapa bagian. Yaitu setelah perintah switch, kita menulis variabel yang akan diperiksa. Jadi setelah kita menulis switch, kemudian kita menulis variabel yang akan diperiksa. Jadi variabel ini ditempatkan dalam tanda kurung. Jadi seluruh blok switch berada di antara kurung kurawal. Ya, jadi seluruh blok switch itu berada di antara kurung kurawal.
Jadi, tiap kondisi yang mungkin terjadi itu ditulis pada perintah case, lalu diikuti dengan kondisi yang ingin diuji. Jika sesuai, baris statement akan dijalankan. Jadi alur program untuk switch akan dieksekusi dari baris pertama sampai dengan baris terakhir. Jadi kata kunci break digunakan untuk keluar dari switch. Jadi apabila kondisinya sudah benar, maka break, fungsi dari break ini yaitu program akan keluar dan statement selanjutnya tidak akan dijalankan. Nah, untuk contoh-contoh selanjutnya bisa dilihat sebagai berikut.